Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Masrifah. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang laporan investasi bisnis Freshfield Agrowisata di Sofivi dengan proyeksi usaha selama 5 tahun. Nah, sektor pariwisata di Indonesia ini kan terus mengalami perkembangan, khususnya wisata berbasis alam dan edukasi atau yang sering kita sebut dengan agrowisata. Perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin menyukai pengalaman wisata yang rekreatif, yang edukatif dan dekat dengan alam, membuka peluang besar bagi pengembangan usaha ini. Freshfield Agrowisata merupakan destinasi wisata edukasi berbasis pertanian yang menggabungkan unsur pelajaran rekreasi dalam satu kawasan. Usaha ini berlokasi di daerah perbukitan dengan udara sejuk, pemandangan alam yang luas, serta tanah yang subur dan cocok untuk budidaya buah dan sayuran organik. Di sini langsung saja kita masuk ke metodologi perhitungan finansialnya ya. Di sini pengadaan dan pengembangan lahan itu membutuhkan biaya sebanyak 400 juta rupiah, lalu pembangunan fasilitas usaha membutuhkan biaya sebanyak 280 juta. Lalu pengadaan peralatannya itu 150 juta dan biaya operasionalnya itu 70 juta, kemudian modal kerja awalnya yaitu 100 juta. Nah, jadi total investasi awalnya itu 1 miliar. Nah, di sini adalah hasil perhitungannya dari tahun pertama sampai tahun kelima. Bisa dilihat sendiri dari tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dan di sini ada laporan laba rugi tahunan. Analisis ini menggunakan investasi awal sebesar 1 miliar dengan diskon rate 10% dan arus kas bersih 5 tahunnya bisa dilihat sendiri dari tahun pertama sampai kelima. Oke, sekarang kita masuk ke perhitungan net present value. Di sini saya akan menjelaskan secara rinci bagaimana net present value ini dihitung. Jadi, investasi awalnya tadi akan ada 420 juta. Umur investasinya 5 tahun, tingkat diskontonya 10%. Terus pertama-tama kita harus menghitung present value dari tahun pertama sampai tahun kelima. Jadi tahun pertama present value-nya itu ada 499.518 juta 182. Kemudian di net present value kedua itu mendapatkan hasil 454.107 438. Kemudian di present value ketiga atau di tahun ketiga present value-nya ini 412.825 835. Nah, di present value ke tahun keempat, di sini ada 375.594 230 rupiah. Nah, di present value ke tahun kelima mendapatkan hasil 375.494 230 rupiah. Nah, dari hasil-hasil tersebut kita menambahkan semuanya dan mendapatkan hasil 2.miliar 905.342.032 rupiah. Nah, di sini kita akan mendapatkan rumus seperti ini. Net present value sama dengan sigma PV dikurangi dengan I0. Nah, jadi hasil NPV-nya yaitu 1.675.342.032 rupiah. Selanjutnya kita akan menghitung internal rate of return. Di sini kita bisa lihat rumusnya. Kemudian investasi awalnya masih sama. Nah, langkah pertama itu tentukan tingkat bunga. Kita menggunakan misalnya R1 sama dengan 100%, R2 sama dengan 130%. Lalu kemudian kita hitung NPV-nya mendapatkan 336 juta. Artinya positif, teman-teman. Lalu yang ketiga adalah hitung NPV pada R yang kedua yaitu 130%. Ini hasilnya negatif yaitu minus 21 juta. Langkah selanjutnya adalah rumus importasi IRR. Nah, di sini rumusnya ada IRR sama dengan R1 ditambah dengan NPV 1 dikurang NPV 1 dibagi dengan NPV 1 dikurang NPV 2 dikali dengan R2 dikurang R1. Kemudian masukkan nilainya lalu mendapatkan hasil 118,9%.
Karena IRR-nya sama dengan 118,9%, suku bunga pasar atau tingkat diskonto sebanyak 10%. Jadi dengan ini proyek ini sangat layak untuk dijalankan karena mampu memberikan tingkat pengembalian yang jauh lebih tinggi dari biaya modal. Kemudian ada profitability index atau PI. Di sini bisa kita lihat PI sama dengan rumusnya PI sama dengan PV total arus kas dibagi dengan investasi awal, mendapatkan nilai 2,67. Nah, di sini ada payback period. Di sini sisa setelah 2 tahun yaitu 1 miliar dikurangi dengan 948 juta mendapatkan hasil 52 juta. Waktu tambahan itu 52 juta dibagi dengan 550 juta 440 ribu sama dengan 0,09 tahun. Jadi payback period ini sama dengan 2 ditambah 0,09 sama dengan 2,0 tahun. Jadi interpretasinya adalah modal kembali dalam kurang lebih 2 tahun 1 bulan, jauh lebih cepat dari umur proyek 5 tahun. Ini menunjukkan proyek sangat cepat balik modal. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis finansial, Freshfield Agrowisata sangat layak untuk dijalankan. Perhitungan NPV yang positif, IRR yang melebihi nilai diskonto, serta payback period yang tergolong cepat menunjukkan bahwa investasi ini memiliki potensi keuntungan yang baik. Selain itu, konsep usaha yang memadukan edukasi, pertanian, dan rekreasi memiliki peluang besar di era wisata berbasis pengalaman. Demikian penjelasan mengenai laporan investasi bisnis Freshfield Agrowisata. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.